Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saat ini berada, saya ingin menyampaikan untuk diulas sebuah suku kata yang ketika terdengar suku kata ini ternyata bisa menyebabkan gundah gulana bagi kaum Hawa, yaitu madu. Mengapa mesti kaum Hawa begitu alergi mendengar kata-kata madu? Karena ada sebuah ketakutan bagi kaum Hawa, terutama dalam hal hubungan di rumah tangga ataupun berpacaran. Seorang wanita paling takut untuk dimadu karena ketika pasangannya sudah memadu dengan pasangan lainnya, tentu seorang wanita paling takut akan kehilangan sebagian besar cinta dan perhatiannya. Tapi kita sebenarnya tidak bisa serta-merta alergi dengan kata-kata madu. Tidak semuanya kata-kata di madu itu menyakitkan, bahkan mengecewakan. Begitu juga jika memadu bukan berarti menanggalkan atau meninggalkan pasangannya, karena baik di madu maupun memadu sama-sama memberikan sesuatu keindahan tersendiri. Anda ingin tahu seperti apa? Benarkah bahwa di madu atau memadu itu menyakitkan? Atau sebaliknya? Kita akan menyaksikan langsung bagaimana ulasannya. Oke. Laros, laros, lareo sing Banyuwangi. Laros, laros, lareo sing Banyuwangi. Yo ayo, lareo sing Oke pemirsa, ini saya sudah duduk manis sambil di depan saya ada beberapa jenis madu ya. Namun sebelum saya membahas lebih dalam lagi soal madu, kembali akan saya ulang ya. Jika mungkin kaum Hawa merasa ketakutan ketika mendengar kata-kata madu, karena takut untuk dimadu, takut suaminya atau pasangannya memadu ria, ya sebenarnya ketika kita bicara etimologi bahasa ya, dimadu atau memadu. Ketika dimadu berarti diberikan madu, sedangkan memadu berarti sedang meminum madu. Tentu ini akan sehat jika dengan sesuai dengan ukuran atau kadarnya. Nah, baik. Nah, begitupun fungsi yang lain ya. Banyak orang yang terobsesi ingin menjadi sosok yang manis. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi orang untuk dilakukan dan mewujudkan impiannya menjadi sosok yang manis. Sebenarnya gampang. Jika Anda ingin menjadi sosok yang manis, cukup seperti halnya madu atau manis semanis madu, Anda bisa meminum madu. Ya, ini tentu saja hal yang sangat menarik. Banyak manfaatnya ternyata bahwa minum madu itu terutama nih selain manis ya, manis kita jadi lelaki manis atau wanita manis, juga manfaat bagi tubuh kita. Baik, ini akan saya coba untuk mengenalkan sebagiannya. Kalau stok insya Allah kami melimpah ya, karena produktivitas dari para peternak madu ini sampai sekarang tidak terhenti ya. Nah, ini yang pertama akan saya kenalkan dulu, ini warnanya hitam ya. Ini kalau orang mengenalnya biasanya ini madu hitam atau secangkir madu hitam, warna hitam karena kan begitu. Nah, ini produksinya biasanya ya, ini kebetulan dari madu-madu di mana tawon-tawon yang tumbuh liar kemudian berkerumun di hutan-hutan liar ya. Ini maka disebut namanya ini madu hitam yang bersumber dari lebah-lebah liar. Nah, karena kami di Banyuwangi, lebah-lebah liar itu biasanya kami dapatkan hingga melahirkan warna hitam ini adanya di pedalaman, terutama di lereng-lereng Gunung Ijen ya. Ini yang begitu lebat, ternyata banyak koloni-koloni lebah yang mampu memproduksi madu yang luar biasa. Nah,
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada madu mellifera. Nah, mellifera ini biasanya bersumber dari lebah-lebah atau tawon-tawon yang tumbuh di sebuah perkebunan, seperti misalnya dia biasanya berkoloni atau bergerombol di semacam pepohonan seperti cengkeh, seperti kopi, atau yang lainnya. Namun semuanya ini adalah dari tumbuhan yang di alam bebas. Yang ketiga nih, yang ketiga. Nah, ini biar teman-teman bisa memahami ini. Yang ketiga ini jenis madu yang orang menyebutnya ini madu serana ya, madu serana. Ini biasanya ini kalau kita bicara madu serana ini mungkin Anda masih ingat ya, orang kampung itu biasanya itu ternak lebah dari sebuah tempat, misalnya nih seperti ada pohon gelondongan pohon kelapa, kemudian tengahnya ini dihilangkan isinya, kemudian ditutup dan dikasih lubang. Ini biasanya seperti itu bersumber madu-madu dari orang-orang. Nah, ini biasanya lebahnya lebih kecil-kecil biasanya ini. Oke. Nah, kemudian ini kami yang terbaru lagi, madu yang super luar biasa sehat. Ini madu pinang muda. Nah, jadi madunya ini diolah sedemikian rupa, kemudian dikolaborasikan dari buah dari pohon pinang yang masih muda. Kalau kita bicara madu, tentu semuanya ini akan memberikan kesehatan tersendiri. Selain yang utama ini adalah di mana seseorang ketika secara aktif minum madu maka akan terjadi sebuah imunitas dalam diri seseorang. Nah, mungkin Anda sering bertanya, kenapa sih leluhur kita, orang-orang tua kita dulu itu sampai usianya tua tetap sehat, bugar, kayak saya ini maksudnya itu ya, sehat bugar. Itu karena beliau-beliau ini, para leluhur kita ini secara rutin setiap hari minum madu secukupnya sesuai kadar yang telah ditentukan. Makanya kesehatannya, aktivitasnya semua terjamin sedemikian rupa. Tentu akan hal yang merugi jika Anda setelah mendengar dan melihat video ini tidak melakukan segera aktivitas untuk meminum madu, terutama nih dari para orang-orang yang secara aktif bekerja di lapangan seolah-olah tanpa lelah, juga orang-orang perkantoran. Maka alangkah baiknya jika Anda secara rutin juga mengkonsumsi madu. Kami kebetulan sedang berkolaborasi ya, membantu para peternak yang begitu banyak tersebar di hutan-hutan Banyuwangi. Mereka para peternak hanya bisa memproduksi madu dari lebah-lebah yang liar maupun yang telah dipelihara. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memasarkannya. Memang banyak di masyarakat orang yang menjual madu, tapi belum tentu menjamin, terutama masalah keaslian dan menjamin kesehatan dalam produksi madu itu sendiri. Oleh karenanya kami kebetulan membantu para peternak, tentu punya kewajiban bagaimana madu-madu ini hanya sekedar contoh. Kalau bicara stok, insya Allah kami melimpah, walaupun sebagian besar ada puluhan madu yang kami tampung dalam jerigen ukuran besar ya. Nah, ini kami mengenalkan madu ini tujuannya apa? Belajar untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi madu-madu asli itu. Dan sekali lagi, jika Anda ingin semanis madu, maka Anda wajib hukumnya untuk meminum madu. Ya, seperti saya ini tentunya karena aktif minum madu, makanya manis seperti semanis madu ini. Oke, mudah-mudahan tayangan singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan kami nanti akan juga mengenalkan bagaimana proses pembuatan atau panen madu dari lebah-lebah
baik lebah liar maupun lebah-lebah yang dipelihara. Terima kasih, salam sehat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.